Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Semoga kita semua diberkati. Apa kabar saudara-saudariku terkasih, dimanapun kalian berada? Semoga terberkati selalu. Kembali lagi bersama Jero Balian Healer. Tidak masalah tanpa solusi, tidak penyakit tanpa obat. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Sampai saat ini kita semua masih diizinkan untuk menghirup udara segar, menikmati ilusi-ilusi kehidupan yang penuh dengan misteri. Semoga kita semua bisa melewati setiap ujian sebagai jalan menuju pendewasaan, memperdalam pemahaman, dan juga memperkuat keyakinan kita yang manasannya kita ini makhluk lemah, yang manasannya kita ini hanya butiran debu. Kita sebagai manusia terkadang lupa akan visi dan misi kita ke dunia. Kita terlahir untuk menjalani karma buruk dan menikmati karma baik di kehidupan masa lalu, plus diberikan kesempatan untuk memperbaiki karma. Tapi sayangnya kita yang katanya beragama, yang katanya percaya karma, baik saya, kamu, dia, ataupun mereka, sibuk saling menyakiti. Bahkan di zaman sekarang ini, kebanyakan karena tidak punya pekerjaan, dia sibuk menjadi bagian dari tim penilai. Menilai bagus sekali, pintar sekali, mengata-ngatain jago, membuli pakarnya. Tetapi setelah dibongkar, hancur. Jika dibongkar balik, hancur. Apanya yang hancur? Coba dibayangkan jika ada emas palsu menghina emas asli. Yang hancur apanya? Harga dirinya sendiri. Kalau emas palsu ya menghina emas asli, kan begitu. Yang hancur ya si emas palsu itu sendiri. Kalau orang yang senang menghina, membuli, menilai, jika dibalik sekarang ke dalam dirinya, pertanyaannya dibalik semua, ditujukan kepada dirinya. How about your quality? How about your talent? How about your skill? What did you do in your life to others?
how respect you are to yourself, to your family, and to your friend. This is not only about who you are, who I am. This is about how we should be in life. Jadi kadang-kadang orang menilai seseorang itu pintar sekali. Tapi bahkan jika disamakan saja dengan orang yang ia nilai, belum tentu bisa. Makanya pahamilah satu hal. Walaupun kau anggap terasi, walaupun kau anggap sebagai garam, walaupun kau anggap aku sebagai arang, suatu saat nanti kau akan butuh aku. Sekarang di saat kau belum butuh aku, kau akan menghinaku. Terasi, bau. Nah, di saat ibunya bikin sambal terasi, disuruh beli terasi. Jadi hati-hati. Karena apapun yang kita hina, kadang-kadang kita sendiri perlu. Maka dalam hidup, apa yang harus kita lakukan? Pahamilah, kita diciptakan untuk saling melengkapi, untuk saling menghargai, untuk saling memaafkan, untuk saling mendoakan. Ananda Aditya, Om Swastiastu, Samudra Tiang, Om Swastiastu, Raja Wengi, Ananda, semoga kita semua diberkati. Kadang-kadang saya harus memaksa mulut saya ini mengatakan, ya, berkata-kata seolah-olah saya ini manusia kasar. Bagaimana saya ngomong? Jika Anda sekarang menjadi seseorang, semua berasal dari orang tuamu. Jika kamu tinggal di rumah atau di tanah warisan orang tuamu, dan engkau berani menghina saya yang mandiri dari kecil, maka Anda saya anggap sampah. Saya sampai ngomong begitu. Bukan sebuah kesombongan, tetapi sebagai penyadaran bahwa orang yang Anda hina ini memiliki harga diri yang sangat tinggi. Dia tidak pernah mengemis. Saya besar-besar di rantauan, tidak pernah meminta apapun. Saya korban perceraian, ibu saya orang kaya, tidak pernah meminta apapun. Ibu saya tersohor saudagar sapi seluruh Indonesia. Satu motor pun saya tidak minta. Saya ditawari mobil, motor apa sama ibu saya tolak semuanya. Saya bilang, ibu wanita, saya laki-laki, ibu bisa beli, saya lebih bisa. Cuma tunggu waktunya saja. Jadi harga diri saya tinggi sekali. Anda menghina seorang anak jalanan yang sangat menjaga harga dirinya. Om Swastiastu Pajero, selamat tahun baru. Andar
Mari Rahajeng Wali salam rahayu. Jadi begini, jangan memaksa saya. Jika diputar-putar begitu, Anda sendiri nanti yang sakit hati. Maksudnya begini, hidupmu ya hidupmu, hidup saya ya hidup saya. Anda berjuang di jalan Anda, saya juga berjuang di jalan saya. Jika Anda seorang pemborong, Anda meninggalkan keluarga Anda, kepanasan, kehausan, kehujanan, apakah tidak mencari untung? Jika Anda seorang petani, Anda berkotor-kotoran, berbasah-basahan, kepanasan, apakah tidak berharap untung? Jika Anda seorang orang tua menyekolahkan anaknya, apa harapan Anda? Apakah Anda tidak berharap nanti anak Anda sukses? Jika Anda seorang nelayan, di saat pergi berlayar, apakah tidak berharap mendapatkan hasil yang besar? Tolong jawab satu saja. Jika Anda seorang pemborong, kemudian Anda tidak dibayar dengan layak, apakah Anda bisa mengatakan saya ikhlas? Sedangkan sebagai pemborong, ada karyawan-karyawan di belakang Anda, ada nota-nota belanja Anda yang harus Anda bayar. Jika Anda seorang petani, tidak menghasilkan, saya ikhlas Tuhan. Jika Anda seorang petani, panen Anda gagal, apa yang bisa Anda katakan? Makasih Tuhan, saya ikhlas. Apakah kata ikhlas bisa dijadikan pedoman dalam hidup? Terus siapa yang bayar pupuknya? Siapa yang bayar minyaknya? Kalau itu Anda menyirami pakai mesin, siapa yang bayar traktornya? Siapa yang bayar makanan kalian sehari-hari? Jika kalian seorang nelayan, pergi berjam-jam ke tengah lautan, kemudian tidak dapat ikan, atau dapat ikannya tidak sesuai dengan harapan, apa kata Anda? Saya ikhlas Tuhan. Sama seperti saya ngayah totalitas, nyawa yang saya pertaruhkan, penyakitnya parah-parah. Ini bukan masalah uangnya, ini masalah harga diri. Kalau orang miskin, saya obati gratis. Saya lebih bangga mengobati orang miskin. Saya lebih bangga mengobati orang miskin gratis lagi. Saya lebih bangga mendapatkan 10.000 sesari, tapi dari orang benar-benar tidak punya. Coba Anda bayangkan seorang anak jalanan yang berusaha, belajar sudah jadi manajer, sekarang sudah mau menjalankan kita sebagai pelayan umat. Dia bawa mobil mewah, HP-nya harga 14 juta. Ngomong di samping saya kalah jutaan, sesarinya 25.000. Jadi jangan salahkan saya. Saya dengan kalian sama, punya otak, punya hati, punya perut, punya perasaan. Kalau Anda nuntut saya, hak kamu apa kepada saya? Jawab sekarang. Kapan kamu pernah ngasih makan anak ini?
Di saat saya menderita dari kecil, apa yang pernah kalian bantu kepada anak ini? Sekarang kenapa Anda menuntut saya seenak perut Anda? Saya hanya takut dengan ide sesunan. Ide sesunan sendiri memberikan izin. Kenapa Anda yang tidak memberikan izin? Hak Anda apa? Tolong jawab saya live sekarang. Siapapun yang nonton saya, jawab saya sekarang. Saya tidak mau lagi di tahun 2024 ini yang menghina seorang tapakan siapapun. Kita semua sama bro, semeton. Sama-sama punya tanggung jawab. Ya. Mungkin Anda sembahyangnya bolong-bolong, tapakan sembahyangnya tidak bolong-bolong. Itu semua perlu biaya. Kapan kita bisa sadar? Bagaimana caranya saya menyadarkan? Di saat Anda waktunya belajar, Anda tidak belajar. Di saat Anda dapat pekerjaan, tidak fokus bekerja. Di saat punya rezeki, tidak menghargai rezeki, poya-poya. Di saat sakit, kalian minta gratisan. Yang salah siapa? Yang nyuruh Anda bodoh siapa? Yang nyuruh Anda tidak mau belajar siapa? Saya yang tidak ada membiayai lari ke Sumatera agar ada uang untuk sekolah. Itu ada perjuangan. Ibu saya tidak pernah sekolah. Tidak pernah tahu yang namanya sekolah. Dia bisa menjadi saudagar kaya. Karena kami ini tipe pejuang. Di darah saya mengalir darah ibu saya. Tipe pejuang. Ini yang ingin saya tularkan kepada kalian. Jangan bermental pengemis. Jangan kalian obrak-abrik harga diri leluhur kalian. Jangan kau rusak terah keturunan kalian dengan berharap gratisan. Bagaimana caranya saya menyadarkan saudara-saudaraku semua bahwa yang salah tetap diri kita sendiri. Kenapa waktu disekolahkan malah sekolah? Kenapa saat waktunya belajar sibuk pacaran, sibuk bolos, sibuk minum? Yang membuat diri kita miskin ya karena kita sendiri. Bukti nyata orang yang mau belajar sukses itu saya. Jangan cari contoh yang lain lagi. Ini anak jalanan korban perceraian. SD saja 5 kali pindah sekolah. Buat batako, naik nurunin pasir, naik nurunin batu. Ngerawe, nyelerek. Jadi marketing, jadi MC. Dari cleaning service. Dari cleaning service. Saya jadi waiter. Jadi kasir, jadi bartender. Jangan karena kemiskinanmu yang kamu ciptakan sendiri, sekarang menuntut orang lain untuk memberikan sesuatu di saat kamu butuh. Harusnya malu. Coba ingat-ingat rezekimu kamu bawa kemana. Di saat kamu punya uang kemana. Kenapa di saat sekarang sakit kamu menuntut orang yang mengobati harus ikhlas. Ikhlas yang bagaimana? Kalau saya tidak ikhlas,
Ya, saya tidak mau. Saya masih senang jadi manajer. Saya masih senang hidup bebas. Saya lebih baik mengobati bule. Uangnya jelas, dihargai, dikasih tipping lagi. Sudah mahal bayarannya, dikasih tipping. Saya sudah buang semuanya itu. Saya buang jauh-jauh, saya ikhlas ngayah, saya pulang kampung. Harus bagaimana lagi, keikhlasannya bagaimana? Apakah dengan tanpa angka itu bentuk dari keikhlasan? Tidak. Saya tantang Anda yang pintar bicara, ngomong sekarang, saya live di sini. Apa itu keikhlasan? Kita berargumentasi secara sehat. Jika Anda cerdas, kita tunjukkan sekarang kecerdasannya di sini. Kita tunjukkan kecerdasannya atas dasar menyamuk. Jika ingin menguji kecerdasan saya, sekarang diuji live. Jangan sukanya ngomong di belakang layar. Langsung di depan layar, atas dasar berbagi, saling melengkapi. Ajari saya. Kalau Anda merasa paling baik, paling ikhlas, katakan apa itu ikhlas. Kasih tahu anak ini. Keikhlasan adalah sesuatu yang dilakukan dari hati. Ya. Sesuatu yang dilakukan dari hati dengan penuh tanggung jawab. Itulah keikhlasan. Sama seperti karyawan. Dia sudah tahu dibayar, digaji 3 juta per bulan. Tapi kebanyakan dari mereka tidak ikhlas bekerja. Mereka karena mereka itu bekerja demi uang. Bekerja karena uang. Ayo, siapa dari kalian yang bekerja tidak ikhlas? Di saat ada bos rajin. Di saat tidak ada bos, sibuk main HP. Keikhlasan dalam bekerja adalah melakukan dan melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab totalitas. Itulah keikhlasan. Sama seperti Tiang. Tiang ngayahin sama Tuan Sami sampai kadang-kadang gak makan, sering terlambat makan. Itu bentuk keikhlasan. Bukan berarti harus gratis. Ada lagi yang mengatakan ini, oh cuma air kunyit sama gula bali. Ada yang menghina ramuan saya. Terima kasih banyak buat Anda yang menghina ramuan saya. Saya yang membuat dengan rasa cinta, dengan berbagai macam doa, agar supaya bisa
menjadi bagian dari jalan kesembuhan umat, itu dihina. Nah apa? Karena saya tahu sebenarnya Anda sedang menghina diri Anda sendiri atas ketidakmampuan Anda. Saya ingat sekali ada yang bertanya, Pak Jero, apa isi ramuannya? Tidak semua hal di dunia ini boleh dibongkar. Coba nanti makan ke dagang sate ya. Satenya enak, rawonnya enak. Terus tanya, Bu, Pak, apa bumbunya? Dikasih tahu nggak? Oke, sudah cukup seriusnya ya. Sekarang Pak Jero ingin bercanda dah. Cukup dah. Ampura, tadi itu sekilas yang ingin memberikan pencerahan tingkat tinggi yang sekiranya bisa merasuk ke jiwa mereka-mereka yang masih buntu kiranya. Entah apa alasannya, ya, seseorang yang membuli orang yang melayani orang yang datang. Ingat ya, melayani orang yang datang, bukan memaksa orang untuk datang. Beda kan ya. Rata-rata ya. Swastiastu, Putu Trima Jaya, Raja Wangi Muali, salam hormat, salam rahayu. Rata-rata pasiennya Jero Balian Hiler dari Candidase sampai Tiang Ayah sekarang di sini itu rata-rata sisa-sisa rumah sakit, sisa-sisa dokter, sisa-sisa terapis, sisa-sisa balian. Rata-rata. Ada yang berjodoh, ada juga yang tidak berjodoh. Astungkare rata-rata berjodoh. Karena yang menyembuhkan pasien itu bukan saya, tetapi Sang Maha Wenang. Bukan saya yang menyembuhkan. Jika Yang Maha Wenang meminjam tubuh saya, dijadikan mediasi pengobatan, ya, yang sembuh akan mengatakan astungkare, yang tidak sembuh cukup ngomong mungkin belum jodoh. Itu aja. Lanjutkan lagi perjalanan spiritual kamu, karena orang sakit itu pun sedang mengalami perjalanan spiritual. Jika kita mau melihat, mau menonton dari kisah Ramayana, dari kisah Bhagawan Gita, dari kisah Sri Krishna, dari kisahnya Mahadewa, apakah ada yang baik-baik saja? Tidak ada. Apakah ada yang mulus-mulus saja? Enggak ada. Bagaimana Panca Pandawa dibuang ke hutan? Bagaimana Krishna berusaha dibunuh?
Bagaimana Rama diasingkan? Apakah Krishna mengeluh? Tidak. Apakah Rama mengeluh? Tidak. Apakah Pandawa kalah? Tidak. Karena benteng kebaikan adalah Hyang Mahawena. Karena benteng kebenaran adalah energi ilahi maha suci. Saya bisa promosi ke semua stasiun TV. Saya bisa promosi ke semua stasiun radio. Kalau Hyang Mahawenang tidak memberkati, nyen karta ke sila jagi matamba. Kalau tidak ada karmanya menjadi seorang balian, dipaksa menjadi balian, tidak akan bisa menyamai ataupun mengcopy paste seorang makhluk yang sudah terlahir dengan panugrahan, sudah terlahir dengan hukuman, sudah terlahir dengan karma. Kalau karmamu harus jadi petani, biarpun kamu sarjana S7, tetap saja kamu akan jadi petani. Kalau karmamu harus jadi balian, walaupun kamu sudah jadi manajer, walaupun kamu sudah jadi polisi, walaupun kamu sudah jadi tentara, akhirnya akan jadi balian. Itu tulis jidat dan taris tangan, takdir. Anda menghina saya yang 20 tahun berusaha menolak jadi balian. Jadi di sini yang bukannya ingin berandai-andai, tidak ingin sombong-sombong, tidak. Saya ini memang begini orangnya. Saya hanya ingin menunjukkan bukti ante. Ya, bukti janji Sang Hyang Sesunan Titiang. Cening margiang sampun suwe kantos. Yening cening margiang napi sani duenang demun jagi kewaliang. Harta cening tenwenten sani ical sami metahan ring gedong. Itu janji beliau. Sekarang saya menunjukkan kepada umat, inilah bukti janji Ida Sesunan. Apakah menunjukkan bukti itu sebuah kesombongan? Apakah menunjukkan sebuah bukti dari sebuah janji Sesunannya sendiri itu sebuah kesombongan? Kata sombong itu akan muncul hanya dari mereka-mereka yang iri. Silakan cek video saya di awal. Bagaimana waktu saya masih nol, ya masih nol, dinolkan yang ke-7. Lihat videonya di sana. Saya pakai pakaian putih, ada selempangnya. Situ aja tonton dulu satu di YouTube ya. YouTube-nya Jero Balan Hilal. Judulnya Kisah Nyata Perjalanan Spiritual Jero Balan Hilal. Itu dulu tonton. Baru silahkan Anda membuli saya kayak atau apa, silahkan. Tapi tonton dulu kisah saya.
silsilahnya jelas. Saya sudah menjelaskan, saya terpaksa menggunakan angka itu karena ternyata sifat kita sendiri yang tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Tidak usah nyinyir dengan saya, jangan ajari saya. Saya setiap harinya menolong orang, setiap harinya memberikan pengobatan gratis dan juga ramuan gratis bagi mereka yang memerlukan, bagi mereka yang layak saya berikan gratis. Bahkan tak jarang ditolak. Saya tahu siapa yang layak saya bantu. Jangan lagi ajari saya tentang sosial. Jangan ajari saya tentang kepedulian. Jangan ajari saya tentang keikhlasan. Yang perlu saudara-saudaraku pahami adalah, ya, Anda punya tanah, Anda punya rumah, gitu ya. Anda punya motor, Anda punya mobil, Anda punya HP. Anak ini tanah 1 senti aja nggak punya. Jangankan rumah, motor saja minjem sama mertua. Saat saya dinolkan itu, yang berobat orang-orang bermobil. Yang jelas-jelas sudah tahu anak ini ngayahnya di kos-kosan. Harapannya sembuh, tapi menghargainya nggak bisa. Terus sekarang salah siapa? Di saat akhirnya saya hampir mati, saya melakukan meditasi, melakukan permohonan, apakah boleh saya mengisi angka yang layak, yang adil untuk saya dan istri saya. Saya dan istri saya ajak ngayah. Ya, berdua ngayah di kos-kosan. Coba Anda pikir, apakah kami berdua ini manusia yang tidak berharga dan tidak layak dihargai, tidak layak hidup layak? Kalau ada yang bisa jawab, silahkan jawab sekarang saat saya live. Saya tantang Anda. Apa salah saya, di mana salah saya? Silahkan. Ayo kita berargumentasi atas dasar menyamai, ingat itu. Tidak akan ada permusuhan. Tidak ada juga dendam. Bila perlu, saya masukkan Anda naik, kita ngomong. Biar orang-orang nonton kita berbicara. Jadi dasar-dasarnya ada, semeton. Ampura banget. Kisah-kisahnya ada. Sampai akhirnya dengan sangat terpaksa, walaupun sangat bertentangan dengan hati nurani saya terpaksa mengisi angka paling sedikit 100. Karena pengobatannya medis non medis. Bahkan dihargai lebih rendah dari tukang pijat keliling. Oke gas Pak Jero. Rahayu adingwel tadi kini. Suksme made pasak. Swastiastu nyaman tiang made pasak yang terpasak gel-gel pegatepan. Kadang-kadang tiang bisa menjadi ayah, bisa menjadi ibu, bisa menjadi teman, bisa menjadi saudara. Di saat tiang ngemel-mel, anggap saja yang ibu sedang mengingatkan anak-anaknya. Anggap aja si kakek sedang menuntun cucu-cucunya. Anggap saja si ayah
sedang menyadarkan anak-anaknya. Itu saja. Ampun. Ya, sebentar sami itu tadi sekedar intermezzo ya, yang sifatnya memberikan penyadaran bahwa halnya siapa yang memaksa siapa, kan gitu. Ya, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menghargai, siapa yang tidak menghargai, siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Apakah kita bisa menuntut hasil dari sebuah perjuangan? Ya tidak bisa. Jika kita berjuang, hasilnya Tuhan yang menentukan. Kita menyekolahkan anak kita dari TK sampai jadi insinyur. Oh, ternyata dia jadi gelandangan. Sudah habis berapa ratus juta. Ternyata sudah jadi insinyur pun tidak menjamin anak kita sukses. Dari TK kita sekolahkan sampai sarjana. Ternyata tamat sarjana nganggur. Terus kita mau nyalahin siapa? Ke rumah sakit bayar puluhan juta, operasi, ternyata operasinya gagal. Terus apakah mau menyalahkan dokternya? Semua dokter itu pasti melakukan yang terbaik sesuai dengan SOP. Tetapi kan ada Tuhan. Apa yang bisa diambil hikmahnya? Anggap saja keluargamu sakit, dioperasi bayar 20 juta. Mati atau meninggal. Yang kamu dapat hikmahnya adalah bukti bahwa Anda benar-benar mencintai, benar-benar menghargai, benar-benar melayani, benar-benar merawat orang yang sakit itu. Itu yang Tuhan lihat. Bukan berarti baru operasi bayar 100 juta, baru meninggal uangnya mau diminta. Kemarin ada yang komen begini, Pak Jero yang sembuh sih oke, terus kalau yang tidak sembuh gimana? Saya yang cerdas ini ditanya begitu, saya tanya balik. Kalau anakmu kerja terus tidak kaya, kamu membiayai anakmu ke kapal pesiar, tetanggamu ke kapal pesiar dia jadi kaya, anakmu ke pesiar bayar mahal tidak kaya, apakah kamu mau menuntut kapal pesiarnya? Oke, ada 10 orang yang berangkat ke kapal pesiar dari desa yang sama. Apakah sudah pasti semuanya akan bisa beli mobil merek yang sama, bawa uang dengan jumlah yang sama? Inilah keegoisan kita. Kita lupa dengan karma, kita lupa dengan tanggung jawab, kita lupa dengan proses.
Anak saya sekolahkan di sekolah favorit di kota. Apakah Anda bisa menjamin anak Anda akan pintar? Ini sekolahnya sekolah favorit. Anda bayar mahal-mahal, oke. Tapi apakah Anda sudah tahu kalau anak Anda itu tidak pernah belajar? Dia bolos. Apakah Anda menjamin anak Anda sudah fokus belajar? Dan nanti lulus ternyata nilainya jeblok. Apakah yang disalahkan itu sekolahnya? Sama dengan saya mengobati. Saya sudah mengatakan, ibu terlalu banyak beban pikiran. Tolong jangan mikir yang aneh-aneh. Ibu asam lambungnya tinggi, jangan makan ABCD, jangan minum ABCD. Itu dilanggar. Terus tidak sembuh. Siapa yang harus disalahkan? Jadi intinya begini, Sahabat Rasami. Hidup adalah perjalanan, hidup adalah proses, hidup adalah judi. Hidup adalah perjudian. Depan LPD Sumber Kime, tanya saja di sana Pak ya. Cuma rumah nomor 2 aja. Ini LPD, nyebrang, ada gang masuk rumah nomor 2. Ke LPD aja masuk langsung akan dihantar. Atau ke kantor desa masuk langsung akan dihantar. Karena di baratnya LPD itu kantor desa Sumber Kime. Kalau dari timur, SMP dulu, SMP 2 Groga, setelah itu pasar, setelah pasar LPD. Gitu. Kalau dari arah Singaraja, LPD-nya kiri jalan. Otomatis tiang di kanan jalan. Kalau dari daerah Gilimanuk, LPD-nya kanan jalan. Otomatis tiang di kiri jalan, masuk gang. Tuh, nih. Jadi begitu Sahabat Rasami, hidup adalah perjudian. Ingat itu. Ya. Hidup adalah gambling. Oke. Hidup adalah gambling. Kalau Anda berjualan buah ya, Anda jualan buah kan, beli buah sekian keranjang. Ini gambling ini. Melah nasibnya telah untung, jelek nasibnya berat rugi. Ini yang terpelihat. Hidup ini perjudian. Hidup ini perjuangan. Hidup ini perlombaan. Kalau Anda tidak mau berlomba, Anda ditinggalkan. Kalau Anda seorang pelaut, beli minyak. Oke? Perahunya sudah ada. Jangan lagi ngomongin beli perahu ya. Beli minyak nih, beli umpan, beli bekal untuk kita. Oke, rata-rata ngabisin 600.000. Oke. Udah anggaplah sudah 600.000 pasang nih. Kalau seperti di Togel udah masang ini. Masang judi 600.000. Jalan, ces. Kepanasan, kedinginan, digoyang ombak. Dapat ikan cuma 1. Dijual lakunya 50.000. Kalah. Tuet. Ya hidup itu perjudian. Kalau kita mau jujur, ya, kita punya anak untuk apa? Bang, ada gelantingin di tuane. Anak adalah investasi perjudian paling mahal. Tapi apakah Anda bisa menjamin di saat Anda tua nanti, anak Anda benar-benar peduli kepada Anda?
Karena ini gambling, ini judi. Kembali lagi tergantung karma Anda, karma buruk Anda. Karena karma buruk Anda akan Anda dapatkan buahnya dari anak Anda. Kalau Anda suka menipu, anak Anda lah yang akan menipu Anda. Kalau Anda suka menghina, anak Anda lah yang akan menghina Anda. Jika kamu suka membuli, maka anak Anda lah yang akan merusak harga Pak dan nama baik Anda sendiri. Begitu sombongnya Anda membuli orang lain, tiba-tiba anak cewek Anda hamil di luar nikah. Tidak ada yang mau tanggung jawab. Hancurlah reputasi Anda. Itu contohnya. Itulah karma. Pertemuan, perpisahan, kejadian terkadang juga menjadi bagian dari proses perjalanan karma, pembayaran karma. Orang-orang yang berkarma dengan saya pasti akan ketemu dengan saya. Karmanya beda-beda. Ya. Kalau dia memang sakit bisa disembuhkan. Kalau dia stres bisa diberikan solusi. Sekarang banyak sekali pahlawan kesiangan. Wih, madak pengenal bangkrut balian ini gitu. Salah saya apa sama dia? Tiba-tiba komen madak pengenal bangkrut. Coba aja pikir sama Tom. Mara menap jap-jap ke. Mara jangan angka kedegina gitu. Nah, mau Anda apa? Mau enak-enaknya saja. Terus yang dikasih susahnya siapa? Metani singnya nepuk banjarane ngelap buah-buahan dia tinggal nyokot gitu. Suka-suka inti gitu. Nyamin sing milu, nyemprot sing taen, bareng buah lagi milu nyokot, bar sing banget galak, orangnya demit, sombong ti mar sugih gitu. Mereka kan butuh harga, butuh hasil dari perjuangan. Makanya saya enggak ngerti dah. Tapi terpaksa dia harus terus memberikan pencerahan dengan cara saya. Saya selalu siap. Kapanpun itu. Jika sudah waktunya karma saya ngayah selesai, saya sudah sangat siap kembali lagi beraktivitas seperti dulu. Karena saya seorang pejuang. Saya bukan tipe pecundang. Dan saya masih sangat siap juga ngayah. Saya ngayah sangat semangat, saya ngayah sangat ikhlas. Ning suci nirmala. Saya bahagia, saya bangga bisa ngayahin umat. Selama saya masih
terikat dengan karma saya menjadi balian, selama itu juga yang siap ayah. Jadi tetap saja saya ini manusia biasa, pasti akan ada salah, lupa. Ya mungkin seperti kayak kalian bilang sombong, ya silakan. Nggak kenapa, itu sah-sah saja. Swastiastu, ya coba siapkan air ya, siapkan air, mari coba video call ya. Ampun semeton, ki ada pasien yang di luar negeri yang katanya sakit. Mohon pamit dulu, Rahayu.